Kita akan mulai kuliah fisika dasar hari ini. Sebelum kita mulai kuliah, minta ngaton murid. Gaton berdoa ya, Gaton. Bisa? Ya, silakan Gaton. Mari kita sebelum belajar berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Pertama, 1, 2, 3. Bapa kami yang dalam surga, kami pada malam hari ini, kami sebelum belajar, terima kasih kami sambil materi, sambil berdengar, sambil menjaga kami yang baik. Kami anak-anak ini dapat kepada Tuhan Yesus kami yang baik, kami dapat pelajaran yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Gaton. Sama-sama. Tidak ada, saya review dulu dari yang sebelumnya, hitung kuliah. Layar harusnya kelihatan buat semua. Oke, sorry. Oke. Saya review dulu hitung kuliah. Yang pertama, saya waktu itu menjelaskan tentang pengukuran dalam fisika. Pengukuran dalam fisika ini kita ada bahas tentang besaran dan satuan. Besaran, kita juga bahas tentang satuan. Lalu kita bahas tentang konversi satuan. Ini di tentang pengukuran ini. Ini bab pertama. Terus bab kedua kita belajar tentang vektor. Di pelajaran tentang vektor ini tuh belajar pertama apa itu definisi vektor. Di sini nih tuh bedakan ada yang namanya skalar dan ada yang namanya vektor. Setelah itu kita belajar tentang operasi-operasi yang ada dalam vektor. Sebelum operasi matematika dalam vektor kita belajar bagaimana proyeksi. Proyeksi vektor ini nih yang kita pakai. Bagaimana kalau dia ada vektor terus cari mana x mana y kalau ada sudutnya. Jadi kalau misalnya ada vektor begini, di sini sudutnya misalnya theta, berarti yang di sini apa? Cos atau sin. Sini apa? Cos atau sin. Sorry, ini garisnya terlalu jauh. Cos atau sin pakai trigonometri. Habis itu baru kita belajar tentang operasi pada vektor. Operasi di sini operasi matematika. Jadi kita belajar ada penjumlahan vektor, ada pengurangan vektor, ada perkalian vektor, dan ada perkalian cross, dan ada perkalian dot. Setelah itu, di bab 3, kita belajar tentang kinematika. Kinematika, di pelajaran tentang kinematika ini adalah kita belajar tentang gerak benda. Tapi di kinematika itu Tong menjelaskan bahwa di sini Tong belajar hanya tentang memperhatikan gerak benda tanpa melihat kenapa benda bisa bergerak seperti itu. Atau saya bisa bilang kita hanya belajar tentang gerak benda tanpa memperhatikan penyebab benda itu bergerak. Jadi Tong tidak lihat ini ada gaya apa yang bikin sampai dia begini, atau ini kenapa sampai dia bisa dipercepat, ini kenapa sampai dia diperlambat. Tidak. Kita hanya lihat perpindahan, kita lihat jarak, kecepatan dan kelajuan, terus ada perlambatan. Lanjut, di kinematika ini kita belajar pertama tentang GLB. Di pelajaran tentang GLB, kita menjelaskan tentang apa itu gerak lurus beraturan. Jadi di sini ada penurunan rumus, terus ini pakai yang kayak bagaimana. Terus habis itu kita belajar tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan.
gerak lurus beraturan. Di gerak lurus beraturan kan tuh bilang kecepatannya yang beraturan, jadi kecepatannya itu tetap terus, tidak berubah-ubah, karena percepatan di sini sama dengan 0. A di sini sama dengan 0. Sedangkan di GLBB itu bilang gerak lurus berubah beraturan. Apa yang berubah? Kecepatannya. Kenapa bisa berubah? Karena ada percepatan. Tapi percepatannya itu beratur, tidak naik turun suka-suka. Jadi ada aturan. Jadi kita tahu oh sekian menit dia bergerak dengan percepatan sekian atau sekian menit, sekian detik bergerak dengan kelambatan sekian. Kita tahu. Nah, di GLBB ini kita bagi lagi. Kita belajar bagaimana kalau sumbu X. Di sini kita pakai simbol A untuk percepatan. Di sini kalau di GLBB itu bilang di GLBB ini percepatan tidak sama dengan 0. Terus lanjut di GLBB kita belajar lagi bagaimana kalau sumbu Y. Di sumbu Y kita bilang ada tambahan satu percepatan yang bekerja hanya di sumbu Y yang kita namakan dengan percepatan gravitasi. Setelah itu kita belajar bagaimana GLBB di sumbu X dan Y. Di sini nih Tong ada belajar tentang gerak parabola, gerak peluru, dan kawan-kawan. Nah, setelah 3 bab ini, kemarin itu kalian UTS. Oke. UTS-nya online yang di pakai Bitly itu. Sorry. Melanjut. Hari ini kita melanjut ke bab 4. Sorry, bentuknya ini tidak sama. Hari ini untuk lanjut ke bab 4. Di bab 4 ini akan Tong belajar tentang namanya dinamika. Dinamika ini adalah belajar tentang sebuah benda, gerak sebuah benda, tapi kita memperhatikan penyebab kenapa benda itu bisa bergerak seperti itu. Jadi kalau di kinematika Tong lihat gerak benda, tapi Tong tidak peduli kenapa bendanya bisa bergerak seperti itu. Kalau di dinamika, kita belajar gerak benda dengan memperhatikan kenapa sampai benda, jadi memperhatikan alasan kenapa benda bisa bergerak seperti itu. Nah, oke, lanjut. Lanjut, saya stop share. Saya lanjutkan dengan share papan tulisnya, saya stop. Saya lanjut dengan share slide. Oke. Oke, apakah slide saya kelihatan di kalian? Kalau kelihatan, tolong kasih jempol. Kelihatan ya? Oke. Saya besar. Oke, sip. Kelihatan ya? Oke. Oke, sip. Di sini kita akan belajar tentang apa itu dinamika. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dinamika itu adalah belajar tentang gerak sebuah benda, tapi kita tetap memperhatikan kenapa sampai benda itu bergerak seperti itu. Oke, jangan tulis, kalau mau tulis tangan boleh, tapi kalau bisa screenshot ya, karena bisa cepat nanti kalau saya next, oh ketinggalan. Boleh kok tulis, iya tulis boleh, tulis apa yang saya bicara yang mungkin tidak ada di slide, tapi kalau untuk slide-nya nanti kok screenshot saja cukup layar. Oke, saya lanjut. Yang pertama, di sini dibilang dinamika adalah kita mempelajari tentang gerak benda dengan melihat penyebabnya. Penyebabnya artinya kenapa sampai benda bisa bergerak seperti itu. Di sini kenapa kita mesti lihat penyebabnya supaya kita tahu kenapa benda ini bisa jadi seperti begini. Jangan bendanya misalnya contoh kita taruh bolpen satu di atas, terus benda bolpen ini tiba-tiba terangkat. Tidak ada apa-apa, baru kenapa bolpen dia bisa tiba-tiba terangkat. Kok sebagai orang teknik dalam kupu pekerjaan nanti, kok harus punya pemikiran bahwa kok harus tahu kenapa penyebab bolpen ini bergerak
alasan fisiknya itu apa, alasan masuk akalnya itu apa. Jangan tiba-tiba bolpen bergerak terus kok langsung lari penakut, kok bilang ih ada setan atau ih suanggi banyak gitu. Bikin sampai bolpen dia loncat naik ke atas. Mungkin saja di tempat di mana bolpen ditinggal situ ada angin, atau mungkin saja bisa jadi tempat itu ada gas dari dalam tanah, misalnya contoh ya, misalnya ada mobil satu tinggal di atas tanah situ, terus tiba-tiba mobil tuh dia bergerak naik ke atas, loncat misalnya naik ke atas gini, terus kok takut kok lari, terus kok bilang sama orang-orang jangan pergi ke situ, di situ tuh mobil naik karena suanggi banyak gitu. Padahal mungkin di tempat itu gas buminya tuh mungkin tinggi, jadi dia sembur ke atas, dorong si tanah atau dorong si mobil naik ke atas. Nah, kok melewatkan sumber daya alam yang besar di situ. Begitu ya. Jadi di sini kenapa kita pelajari dinamika? Karena tong mau menanamkan konsep dalam pemikiran kita bahwa segala sesuatu kalau dia seperti begini itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya kenapa? Kita mencari alasan logisnya. Jangan tiba-tiba langsung pikiran ini mistis, ini swangi, ini ada trik-trik kayak gitu. Padahal ini kita nggak belajar tentang benda bergerak karena ada yang namanya gaya. Jadi kenapa benda bisa bergerak? Benda bisa bergerak karena ada yang mendorong atau menarik. Nah, yang dorong atau yang tarik ini bisa kelihatan tangan yang dorong atau tangan yang tarik, tapi bisa juga ada sesuatu yang kita tidak kelihatan, seperti contoh angin, atau ada gas, atau mungkin ada tali yang diikat baru kok teman dong iseng bikin supaya kok takut. Di sini Tom bilang berarti ada gaya, gayanya itu bersifat mendorong atau gayanya itu bersifat menarik. Lanjut. Di sini kita bilang gaya dalam fisika, tadi kan Tom bilang benda ini bergerak, mempelajari gerak benda dengan melihat penyebabnya. Siapa yang bikin dia bergerak adalah namanya gaya. Gaya itu bisa dorong, bisa tarik. Gaya dalam fisika didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan sebuah benda berubah. Ini lihat, berubah apanya? Kecepatannya. Berubah lagi berikutnya arah geraknya, berarti arahnya berubah. Atau benda itu bisa terdeformasi. Terdeformasi itu berubah bentuk. Macam kalau apa? Slime, kan tahu slime kan? Yang anak-anak kecil-kecil tuh main itu kan bendanya ditekan, bendanya tidak bergerak, tapi bendanya terdeformasi, berubah bentuk. Nah, suatu objek ini dapat mengalami dua atau lebih gaya, berarti tong kalau hitung dia, dua atau lebih tong ubah dia jadi nama satu gaya yang misalnya satu penjumlahan atau diapakan dia, itu tong sebut dia sebagai gaya resultan. Jadi kalau berikutnya kok ujian atau ada PR disebut carilah resultan gaya dari gambar berikut. Berarti kok mengerti bahwa resultan gaya itu adalah jumlahkan semua gaya yang bekerja supaya jadi satu saja, satu nama saja. Lanjut. Di sini gaya merupakan besaran vektor. Kalau besaran vektor, ingat waktu itu belajar tentang vektor dan skalar, berarti kalau gaya itu besaran vektor, berarti dia punya besar dan dia punya arah. Gaya disimbolkan dengan huruf F. F ini dari bahasa Inggris, force. Satuan gaya adalah 1 kg meter per sekon kuadrat atau disebut 1 Newton. Kalau 1 kg meter per sekon kuadrat sama dengan 1 Newton, berarti ini besaran apa? Pokok atau besaran turun? Kalau lebih dari 1 kayak gitu. Alfredo, kalau seperti ini berarti ini besaran pokok atau besaran turunan? Bagaimana, Ibu? Gaya. Kalau misalnya satuannya lebih kayak gini, kayak kilogram, meter, sekon, pangkat 2. Ini berarti gaya adalah besaran vektor atau besaran turunan? Besaran turunan, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, kenapa di satuan gaya itu pakai Newton, terus di sini ada gambar Sir Isaac Newton? Karena hukum, dibilangnya hukum Newton, hukum yang menjelaskan tentang kalau belajar dinamika ini,
itu dulu ditemukan oleh namanya Sir Isaac Newton. Dia namanya sebenarnya Isaac Newton saja. Dia ini ceritanya, katanya tuh udah lagi duduk pikir-pikir, lagi duduk belajar di bawah pohon apel, terus tiba-tiba ada buah apel jatuh di dia punya kepala. Terus langsung tiba-tiba udah dapat ide tentang itu, gravitasi itu yang kemarin kita sempat bilang G sama dengan 9,8 atau 10. Nah, itu tuh dari Newton. Nah, ada penama tuh sebenarnya Isaac Newton saja. Sir ini gelar bangsawan yang diberikan Ratu Inggris kepada orang-orang yang berjasa. Jadi dapat gelar bangsawan Sir. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan raise hand. Nanti saya unmute kan. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, saya lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke. Nah, tadi Tong cerita bahwa si Sir Isaac Newton itu yang menjelaskan tentang gaya. Nah, di sini penjelasan tentang gaya itu Sir Isaac Newton jelaskan dalam namanya hukum Newton, pakai namanya dia. Di sini ada tulisan hukum 1 Newton tentang kelembaman. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa kalau kita belajar tentang hukum Newton seperti ini, ya, oke. Oh. Sudah lari kemana ini? Bentar ya. Oh, oke. Tadi warna hitam. Oke. Nah, kalau kita bilang hukum Newton, yang sering adalah kan suka bilang gini, hukum Newton 1, hukum Newton 2. Ini salah. Yang betul ini yang ini salah. Yang betul itu adalah hukum 1 Newton. Hukum 2 Newton, bukan hukum Newton 2. Hukum 2 Newton, ini yang benar. Kenapa yang ini salah, yang ini yang benar? Karena Newtonnya cuma 1. Jadi ada satu orang nih, nama Newton. Dia membuat 3 hukum. Yang pertama hukum 1, hukum 2, hukum 3. Ini kami ingat cara penulisan ini karena kadang tulis deskripsi pun orang masih salah-salah di sini. Yang benar itu adalah hukumnya yang pertama dari Tuan Newton, hukum yang kedua dari Tuan Newton, hukum yang ketiga dari Tuan Newton. Ibu, kalau tulis yang Ibu kasih tanda silang ini namanya bedanya di mana? Kalau saya bilang hukum Newton 1, berarti ini gini, hukum Newton 1, yang ini berarti hukum ini dibikin oleh orang ini nama Newton 1. Hukum Newton 2, berarti Bapak ini punya anak, dia punya anak satu lagi, dia kasih nama Newton 2. Ini yang orang ini yang punya hukum. Nanti hukum Newton 3, berarti orang ini ada dia punya anak satu lagi, berarti ini yang jadi hukum Newton 3. Jadi orang Newtonnya yang ketiga gitu. Jadi ini TT, ini Bapak, ini anak. Bukan itu. Ini nih Newtonnya 1, tapi hukumnya ada 3. Kenapa seperti itu? Karena zaman dulu itu, orang tuh kreatif bikin nama kayak kamu sekarang. Sekarang gue orang tuh kasih nama aja. Andalan-andalan apa? Bayangkan Dimitri Rumdewa. Ini nama Rusia. Dmitry Ivanovich Rumdewas misalnya. Nah, zaman dulu tuh orang kan tahu sampai nama tuh ada nama Dimitri atau ada nama Alfredo. Alfredo nih saja sudah nama siapa? Spanyol. Kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh orang punya nama tuh terbatas. Jadi misalnya coba kalau Alfredo sekarang lihat nama Alfredo, nanti dia punya anak dia kasih nama Alfredo 2. Alfredo yang kedua. Nanti Alfredo cucu dikasih nama lagi. Alfredo yang ketiga. Itulah kenapa kalau kau tulis seperti ini salah. Karena Newton ini dia tidak punya anak. Dia tidak punya cucu. Dia cuma satu orang saja. Dia kan Newton katanya sejarah hidupnya tuh dia
karena dianggap sedikit ada keterbelakangan begitu, jadi tidak punya istri, tidak punya anak, jadi hanya dia saja tapi punya 3 hukum Newton ini. Ini nih kalau zaman dulu orang punya anak, misalnya anak nama siapa Alfredo, berarti anak tuh pas nama Alfredo pertama, kayak Raja Prancis, Raja Louis pertama, Louis kedua, Louis ketiga, sampai Louis ke-9 kayak gitu. Mungkin kalau yang harusnya sih kamu mengerti sih, menurut saya sih di Papua tuh ada budaya-budaya menamakan anak ikut orang tua kayak punya nama. Kalau di Serui itu Serui, Biak misalnya, sampai cari dulu marga sini, marga-marga. Oh ini, Weinan Rumpaidus, contoh. Weinan kan dari Biak, kok di kami itu ada tidak macam satu nanti di nama macam dengan Tete, satu nanti punama sama dengan Tete nama kasih ke dia, terus nanti di kupu anak lagi pas nama sama dengan kupu bapak, ceritanya tuh kayak menggantikan begitu. Nah itu tuh kayak gitu, jadi satu lah, kok ini siapa yang coret aku papan tulis? Oke, lanjut. Ya, berarti saya harus tulis cek di settingan. Bentar ya, karena ini ada yang coret. Sip. Oke. Jadi makanya itu di sini tidak boleh, kami ingat bahwa kami tidak boleh tulis seperti begini, ditulis seperti ini. Oke, sampai situ. Apakah ada pertanyaan? Silakan raise hand untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya hapus ya. Oke, saya hapus sebelum selanjutkan lagi. Oke, saya lanjut. Di sini kita mulai dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton di sini cerita tentang hukum kelembaman atau hukum kemalasan. Hukum kemalasan atau hukum kelembaman ini sebenarnya kalau di fisikanya tuh bilangnya begini. Benda yang bergerak akan cenderung bergerak, benda yang diam akan cenderung diam. Kecuali ada gaya dari luar, ada gaya yang bikin sampai dia, atau gaya dari dalam bisa, intinya ada gaya yang bekerja sama dia, baru bisa dia keadaan tuh berubah, atau dia bergerak. Jadi nih, benda kalau diam, benda yang diam akan terus selamanya diam, benda yang bergerak akan selamanya bergerak dengan kecepatan konstan. Misalnya kalau dia bergerak kecepatan konstan, akan selamanya seperti itu. Kecuali ada gaya yang bekerja, baru benda yang diam ini dia bisa bergerak, atau benda yang bergerak itu bisa diam, atau setidaknya bisa berubah kecepatannya. Seperti itu ya, bisa ingat? Benda yang diam akan terus selamanya diam, benda yang bergerak akan terus selamanya bergerak. Kalau dia ada perubahan, itu berarti harusnya karena ada gaya, ada resultan gaya yang bekerja sampai dia sampai berubah. Makanya tadi saya bilang, spidol itu kalau dia diam di atas meja, dia akan selamanya diam di atas meja situ. Kecuali ada gaya yang bekerja. Angin tiup dia kah, ada yang ambil dia kah, ada yang senggol meja tuh sampai dia keguling ke bawah, kayak itu. Kok ingat ya, bahwa ada sesuatu yang bekerja, bikin sampai dia berubah. Itu baru ada gaya yang bekerja, baru benda itu bisa bergerak. Kalau mau kasih contoh yang lainnya tuh, kok kalau malas belajar akan selamanya malas belajar. Kok kalau tukang tipu nanti akan selamanya tuh jadi tukang tipu. Sampai kapan kok berubah? Kalau ada sesuatu dari luar yang bekerja terjadi sama kok. Kalau kau malas belajar tuh kau akan selamanya begitu, terus kalau kau nyontek tuh akan selamanya begitu, terus sampai kapan kau berubah? Tiba-tiba, contohnya kalau mau malas, tiba-tiba setelah ada teman lagi yang mau main dengkong, nah itu baru kau ingat kau belajar, atau tiba-tiba mau ujian,
baru tiba belajar. Atau kalau anak laki-laki itu, ini saya sudah bicara di angkatan-angkatan sebelumnya juga, ini saya kasih tahu Koko, yang anak laki-laki sekarang jalan nakal-nakal, orang tua masih hidup, uang masih lancar gitu toh. Jalan sembarang-sembarang, nakal-nakal, terkuliah baik-baik. Kapan baru mulai duduk serius kuliah? Itu tuh pengalaman dari angkatan ke angkatan. Biasanya itu akan kembali serius kuliah kalau ada orang tua salah satu yang tiba-tiba meninggal. Ini nih pengalaman nih. Saya tidak mengada-ngada, tapi pengalaman dari saya pertama kali masuk di tambang, masuk tambang tahun 2014. Itu tuh anak-anak laki-laki itu hilang-hilang tidak tahu di mana. Nanti kaget-kaget tiba-tiba datang tuh kenapa? Tanya saja. Apalagi yang misalnya bapak pejabat atau uang masih lancar. Tiba-tiba ada orang tua salah satu meninggal. Itu tuh langsung dia rajin datang ke kampus. Gitu, jangan sampai kok seperti itu. Atau tiba-tiba kenapa? Tiba-tiba di teman ada yang sudah wisuda. Baru dia baru kaget, ih kamu wisuda kah? Atau ih kamu kuliah kerja praktek kah? Baru dia baru datang kaget-kaget. Sudah datang kaget-kaget, baru paksa dosen harus kasih segera lulus. Itu tuh banyak yang sering seperti itu. Atau tiba-tiba beasiswa dari kampung putus kan. Selama ini dari kampung kasih beasiswa, tiba-tiba beasiswa putus. Itu baru nanti datang kaget-kaget, baru mau paksa dosen. Ibu, saya ini ibu, saya pernah ikut kuliah, ibu bisa ke saya ujian susulan. Nah, kayak begitu tuh, model-model begitu tuh. Sebaiknya diubah dari masih semester 1. Karena kamu lihat saja misalnya kayak gini, Tom baru bab 1, yang dia hilang-hilang di bab 1, dia kaget-kaget sudah masuk sekarang dia ini kaget-kaget. Ih, dia sudah belajar apa? Sudah tidak tahu mengerti, apalagi kalau semester. Semester itu berarti itu semester 5 atau semester 3 baru kamu kaget ulang kuliah yang sebelum-sebelumnya. Baru biasa gengsi sama dia di tingkat. Karena pas ada di tingkat, ospek datang bela-bela diri ke tingkat, bikin galak-galak. Pas kuliah mulai kaget begini masuk duduk satu kelas dengan ini adik-adik tingkat yang marah pas ospek. Jadi kalau ospek dia terlalu bikin diri galak, kalau masih ngulang mata kuliah yang banyak. Seperti begitu. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai sini tentang hukum kekalian 1 Newton? Kalau ada silakan raise hand biar saya unmute.